Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Terkait dengan waktu kita yang masih kondisi safar atau kita disebut musafir, maka di dalam ketentuan waktu dan sholat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keringanan atau rukhsah untuk kita. Dan contoh kita tentu semua ittiba kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam beberapa hadis disampaikan yang pada intinya ada nanti beberapa pendapat dari kalangan madhab, imam-imam madhab, sehingga nanti memberikan beberapa ikhtilaf tentang berapa lamanya, berapa jangka waktu harinya yang boleh disafar. Tetapi yang boleh dikosor maksud saya. Nah, tetapi yang merujuk kepada kebenaran tergantung selama kapan kita mau niatkan diri kita untuk kondisinya safar. Maka kapanpun itu boleh kita selama masih niatnya tidak menetap atau tidak mukim, maka sholat kita boleh dikosor. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, Nabi Muhammad SAW memberikan contoh kepada kita bahwa sholat yang boleh dikosor itu hanya sholat yang jumlah rakaatnya itu 4 saja. Ya. Jadi hanya sholat duhur, sholat asar, dan juga sholat isya. Ya, itu yang boleh dikosor. Dan kosor ini hanya boleh dilakukan oleh orang yang kondisinya musafir. Ya. Sedangkan kalau kita mau menjamak, nah itu ada 2. Jamak takdim dan juga jamak takhir. Takdim itu artinya mendahulukan atau di awalnya. Kalau takhir itu waktu yang diakhirkan. Nah, bagaimana sekarang tentang jamak takdim dan jamak takhir? Jamak takdim adalah ketika kita masuk pada waktu yang awal. Contoh, ketika sholat zuhur dan asar, maka dilaksanakan di waktu zuhur dan menjamak untuk asar, nah itu namanya jamak takdim. Apakah boleh ketika di dalam waktu zuhur kemudian kita menjamak yang asar dengan kosor? Boleh, ya, dengan catatan yang zuhurnya itu mengikuti imam setempat, kemudian nanti yang asar kita berdiri sendiri untuk menjamak kosor. Memang ada pendapat yang di madhab Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, boleh niatnya imam dengan niat makmum itu berbeda. Ya, sebagai contoh, ketika kita datang, kita belum sholat duhur, tetapi waktu setempat sudah sholat asar. Bagaimana solusinya? Ikutilah imam. Ya, imam sholatnya asar, kita sholatnya niat zuhur, walaupun ya makmum mengikuti imam. Ya. Maka ini dibolehkan. Jadi sama-sama saling berjamaah, tetapi antara niatnya makmum dengan imam berbeda. Yang penting jumlah rakaatnya sama. Nah, sekarang dengan jamak takhir. Apa jamak takhir? Yaitu mengakhirkan pada waktu yang kedua. Maksudnya, kalau sudah masuk waktu asar, sedangkan kita belum sholat duhur, maka tetaplah kita laksanakan sholat duhur dahulu, baru sholat asar. Ya, bukan karena ini waktu asar terus asar dulu baru duhur, tidak. Ya, tetap duhur dulu baru asar. Nah, terkait dengan jamak yang dibolehkan hanya ada 2. Kalau duhur dengan asar, kalau maghrib dengan isya. Ya. Dan kalau subuh tidak ada di situ, subuh tidak ada kosor, subuh tidak ada jamak. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ada kekhususan, ya. Memang dalam waktu haji, ketika kita di Mina, ya di Mina ada kekhususan. Ya, tidak boleh dijamak, tetapi boleh dikosor. Nah, ini sunnah Nabi. Ya. Kalau kita di Mina ketika musim haji, maka zuhurnya itu boleh dikosor.
2 rakaat. Ya, asarnya dikosor 2 rakaatnya, 2 rakaat. Bagaimana dengan maghrib? Tetap kalau maghrib 3, isya 2, subuh 2. Ya, kalau subuh tidak boleh 1 ya. Jadi ini sekedar untuk menambah wawasan dan hasanah keilmuan kita di dalam menegakkan sholat, karena Rasulullah SAW itu selalu menyampaikan tegakkanlah sholat, dan di Quran selalu disebut ya aqimus sholah wa atuz zakat, bukan ikmalu sholat, bukan sekedar menjalankan sholat, tetapi aqimus sholah, tegakkan sholat. Jadi naudzubillah, ketika kita diberi nikmat oleh Allah untuk menjadi musafir, bisa berkunjung ke tanah Haramain, tetapi melupakan waktu-waktu sholat. Tetaplah untuk kita sholat, menegakkan syariah, tetapi juga kita bisa berbahagia dengan mensyukuri nikmat Allah, karena diberi nikmat bisa umroh dan bisa silaturahim, serta bisa ziarah ke makbarah Rasulullah di Masjid Nabawi. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, saya kira untuk pagi ini kajian kurma, kajian Ramadan dari Biro Ufuk kita cukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.